Selamat pagi. Ini komen dari Pak Ipan. Pak Jes, kalau menunya jeroan bagaimana? Ala apa diperbolehkan gitu ya? Tolong direspon Pak Jes. Ini saya respon Pak. Gini nih, semua yang berhubungan dengan hewani sikat habis. Semua yang berhubungan dengan hewani sikat habis. Telur, ikan, daging, seafood, itu semuanya berhubungan dengan hewani. Kenapa? Karena yang namanya asam amino, asam lemak dari hewan, itu yang the best dibandingkan dengan yang dari nabati. Kacang-kacangan itu dari nabati. Ya, sayur-sayuran itu dari nabati. Tapi kalau dibandingkan dengan hewani, ya pilih hewaninya. Gitu. Ya, zaman sayur-sayuran itu enggak kepake sudah. Itu zaman Taman Eden. Semenjak manusia kena karmanya Adam dan Hawa, maka ganti semuanya gennya manusia itu, menu proteinnya itu hewan. Karena apa? Bicara masalah ada kurban. Makanya kamu mengacu kepada, ya ini kalau dibuat ke religi ya, ke mistik ya, tapi memang sejarah kehidupan kan begitu. Mengacu kepada korbannya Kain sama korbannya Habel. Itu bukan berarti korbannya Kain itu busuk-busuk loh. Korbannya Habel ini yang top-top loh. Enggak, kamu lihat baik-baik kitabnya. Korbannya Kain itu adalah korban dari hasil terbaik tanahnya. Yang kedua, korbannya Habel itu adalah lemak domba. Jadi bukan yang terbaik, bukan yang apa, cerita-cerita yang selama ini beredar, enggak seperti itu ya. Lemak domba saja itu korban yang diberikan Habel. Akhirnya membuat Kain membunuh Habel. Itu cerita ya, cerita dari kisah kehidupan sejarah tentang manusia. Jadi bagaimana tubuh gen manusia ini dirubah. Kemudian ketika dirubah yang kedua kali, kamu lihat fakta yang ada di dunia. Ketika zaman Nuh, manusia semua dibinasakan. Nuh berapa hari di atas kapal? Apakah makan dari sayuran? Tidak. Nggak ada tanaman di kapal. Artinya apa? Yaitu hewan ternak makanannya dia. Walaupun dia menyiapkan banyak makanan di dalam kapal itu, kalau saya hitung itu ya, Nuh itu di atas kapal itu sekitar 100 hari. 100 hari di atas kapal itu. Belum lagi kapal itu terombang-ambing di atas air. Itu dia. Ya, jadi jeroan itu apa saja buat saya, karena itu protein tinggi, asam amino tertinggi itu dari hewani. Makan gini nih, aduh, saya kadang-kadang orang ini ya Jess, mendengar tapi tidak pakai telinga, tapi pakai otaknya dia. Boleh-boleh aja, enggak salah. Tapi tolong didengarnya itu pakai telinga dulu, terus kemudian dipikir, dicerna, sehingga enggak gampang komen. Ada beberapa yang komen, kalau gitu orang makan telur terus kolesterol, kalau gitu makan jeroan kolesterol. Ya emang itu yang dibutuhkan sama tubuh. Lah kalau gitu bagaimana dengan obat kolesterol? Bagaimana dengan dokter? Kan ada batas kolesterolnya. Loh, batas itu akan menjadi normal sendiri ketika kamu menggunakan cara makan yang benar, pola makan yang benar. Kan itu sebetulnya. Itu sebabnya kamu mau makan daging, kamu mau makan jeroan, kamu mau makan telur, kalau tubuhmu ini kamu kelola. Lah ini bacotmu kan melek moto melek gulo, melek moto melek cangkem itu melek moto melek cangkem makananmu itu ganjel semua. Tapi kamu adu domba ke sana kemari, ya itu kesalahan-kesalahan hidup yang terbesar kan di situ, Jess. Kamu kalau ngikutin pola makan saya, kolesterolmu lo ndak brutal. Paling tinggi kolesterolmu lo 280. Ya, 300 itu paling mentok. Tapi gula darahmu rendah, bos. Otak kita ini kadang-kadang ndak bisa mencerna apa yang menjadi sebuah patokan yang dikatakan seseorang, tapi ndak mau menjaga mulutnya. Saya bilang kolesterol tinggi, gula darah rendah.
Bukan kolesterol tinggi, gula darahnya brutal. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya kamu menjaga gula darah rendah? Kamu obati lagi, ya mau diar gue. Ya ojo ngomong masalah sehat. Nggak perlu ngomong masalah sehat kalau seperti itu. Ya udah silahkan aja. Gitu. Jadi kalau kamu ngomong ke dokter ada batas kolesterol, ya betul. Makanya ada aturan. Aturannya supaya kolesterolnya tidak tinggi. Kenapa kolesterolnya tidak tinggi? Karena kamu makannya tidak aturan. Apa aja kamu membat, apa aja kamu sikat. Ya kalau apa aja kamu sikat, kamu lihat dulu. Coba yang kamu sikat itu apa? Selalu pasti kan ganjil perut. Selalu kan pasti gula. Selalu kan pasti makanan-makanan yang mengandung tepung. Selalu kan pasti makanan-makanan yang mengandung nasi. Selalu pasti makanan-makanan yang olahan. Selalu pasti makanan-makanan yang kamu bilang, oh ini enak, ini enak. Yang enak 99,9% itu pasti gula. Natrium. Itu bukan makanan itu. Kalau mau bicara masalah yang sebenarnya. Gitu. Tapi kan kamu dengernya pakai otakmu, bukan pakai telingamu. Jadi kamu punya pemikiran sendiri. Ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Jangan mengadu domba yang benar sama yang benar. Gitu. Ya kalau kamu enggak nurut saya, ya pasti kamu ke DKTR. Enggak mungkin enggak. Gitu. Tapi kalau kamu nurut saya, kamu akan berhenti ke DKTR. Artinya kamu tidak terfarmasi. Gitu. Kan beda-beda. Kenapa? Kalau gitu salah dong ke dokter. Ya enggak salah, wong kamu mau ke sono. Kalau gitu salah dong, saya enggak ke Pajes. Ya enggak salah juga. Kenapa ya? Karena kan kamu yang memutuskan. Bukan saya yang memutuskan. Kadang-kadang kita ini berpikir untuk menjadi provokator. Bukan menjadi berpikir untuk mendapatkan solusi buat diri. Itu masalahnya. Sehingga keputusannya, kesimpulannya ngawur. Kesimpulannya sakar PDW gitu. Contoh ini makan jeroan. Kalau makan jeroan yang benar, silahkan, tidak apa-apa. Mau berapapun jeroan kamu makan silahkan. Tapi tidak dimakan dengan nasi, tidak dimakan dengan teh manis, tidak dimakan dengan minuman-minuman berenergi. Murni aja jeroan kamu makan. Entah di tongseng, entah di gulai, entah di oseng, entah di sop. Itu silahkan aja. Selama tidak dimakan pakai nasi, sah. Kenapa ya? Karena gulanya sudah ada di situ. Dengan jeroan dimasak itu gulanya sudah ada. Gulanya sudah berlimpah di sana. Jadi tidak perlu dimakan pakai nasi. Gitu. Nah kalau kamu makan seperti ini 1 hari 1 kali, 24 jam hanya 1 kali makan, dan itu kamu lakukan ketika matahari terbenam, bagus banget. Sehat banget kamu. Pasti gula darahmu terkontrol dengan baik banget. Karena yang mengontrol gula darah paling sip ya bukan OBAT. Mengontrol gula darah paling top ya kamu tidak makan di atas 16 jam. Itu yang paling top. Gitu. Jadi kamu tidak akan kena masalah OBAT. Ya kalau kamu 2 jam makan, 2 jam makan, 2 jam makan, ya kapan pankreasmu berhenti? Lanjutin aja kamu kalau tidak kena resistensi insulin dan kemudian gagal ginjalmu. Karena kena diabetes itu. Ya, hal-hal kayak gitu itu kamu awasi sendiri, bukan saya. Saya enggak peduli dengan begituan karena saya udah menerapkan itu ke diri saya sendiri. Kalau ditanya Pak Jes makan jeroan enggak? Makan saya. Makan. Usus saya makan, babat saya makan. Ati ampla saya enggak suka. Tapi istri saya suka banget tuh ati ampla. Nah, ati ampla kalau kamu mau makan ati ampla itu ya itu sangat bagus. Zaman saya enggak suka karena nyil-nyilnya itu yang enggak suka. Tapi kikil saya suka. Gitu, Jess. Jadi jeroan, monggo silakan. Tapi ya aturannya ya, kamu harus tetapkan. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan sehingga kita tidak gara-gara makanan. Monggo silakan diatur sendiri. Saya makan. Ya, saya makan. Tapi yang penting ini jangan lupa minum racikan makcin.